Barang siapa yang sepanjang umur hidupnya pernah tercatat dari dia satu waktu saja, 1 menit, ternyata dia ikhlas lillahi ta'ala, modal keikhlasan ini insya Allah akan menyelamatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita tentang keikhlasan. Ya. Jejak, rambu dan buahnya. Ya. Untuk yang kemarin gak hadir ke pertemuan pertama kemarin, nanti juga dapat dilihat di Al-Jadah, ya, dapat dilihat insya Allah di Al-Jadah nanti di nanti. Ini part kedua dari pembahasan ini, ya. Sampai pada salaf di dalam memelihara keikhlasan. Salaf di dalam memelihara keikhlasan, ya. Yang ini contoh-contoh yang datang dari salafus saleh. Bagaimana segitunya mereka menjaga diri dari hal-hal yang merusak keikhlasan. Dan juga dari apa yang mereka ucapkan, dari wasiat-wasiat mereka bagi para kaum muslimin, ya, agar para kaum muslimin menjaga diri dari hal-hal yang merusak keikhlasan, ya. As-salaf fi mura'atil ikhlas. حرص سلفنا الصالح على إخفاء أعمالهم فلا تكاد تعرف عن أحدهم عبادة ولكنهم في السر من فرسان العبادة. Seringkali para salafus salih ini menyembunyikan amalan-amalan mereka sehingga bisa jadi kau tidak melihatnya, yang melihat salah seorang di antara salaf melakukan ibadah, mungkin nggak kelihatan sama sekali, tapi ketika dia bersendirian, ternyata mereka termasuk orang-orang yang luar biasa banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, berbicara tentang Ibrahim ibnu Adham rahimahullah, ya, dahulunya. Al-Imam Ibrahim ibnu Adham rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Lau kana fi sahabah lakana rajulan fadilan." Andai saja Ibrahim ibnu Adham ini ada di generasi para sahabat hidupnya, niscaya dia termasuk orang yang diutamakan di antara para sahabat. Lahu sarair, dia memiliki banyak sir yakni rahasia yang dia rahasiakan. Wa ma ra'aituhu yuzhir tasbihan wala ghairah. Sama sekali aku nggak pernah melihat Ibrahim ibnu Adham menampakkan tasbihnya atau apapun itu, yakni dia bilang subhanallah atau bilang la ilaha illallah gitu, sengaja gitu dalam rangka berpikir kedengeran kelihatan orang, nggak pernah sama sekali aku mendengar dia mengucapkan hal tersebut. Wa kana rahimahullah yaqul, dan biasa beliau Ibrahim ibnu Adham rahimahullah berkata, a'rabana fil qaul wa akhta'ana fil amal. Kita ini orang-orang yang lidahnya paling Arab, tapi amalan-amalan kita paling banyak salahnya. Lihat betapa dia mencela dirinya sendiri. Ya, yakni wahyu ini, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan bahasa Arab. Harusnya mereka yang berbahasa Arab lebih memahami apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibrahim ibnu Adham ini, dia tidak meninggikan dirinya, yang ada malah merendahkan dirinya. Kita adalah orang-orang yang lidahnya paling Arab, ya, tapi paling banyak salahnya, ya, paling banyak keliru di dalam amalan-amalannya, ya. Atau maksudnya adalah orang yang paling fasih berbahasa Arab, seringkali amalan-amalannya keliru, nggak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sering mengucapkan demikian beliau. Kemudian di antara contoh lagi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Umamah adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu salat di masjid. Wal masjid mali
Dan pada saat itu masjid lagi dalam keadaan penuh, luar biasa. Faqama rajul yusalli rak'ataini fasajad washtadda buka'u. Kemudian terdapat seseorang lah, dia berdiri dan kemudian dia sholat 2 rakaat dan kemudian menangis luar biasa orang tersebut di dalam sholatnya. Wa buka' hadzal rajul buka'u hadzal rajul falamma intaha min salatih, dan ketika orang tersebut selesai dari sholatnya, ja'ala yamsah dam'ahu bi amamati. Orang tersebut pun menghapus air matanya dengan sorban yang imamah yang biasa dipakai di atas. Mungkin dia mengusap air matanya setelah sholat dengan imamahnya tersebut, dengan ujung imamahnya. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang pada saat itu ada di masjid menghampiri orang tersebut dan kemudian dia berkata kepada orang tersebut, "Ma ahsana buka'uk law kan fi baitik." Betapa baik tangisanmu tersebut, andai saja kalau di rumah. Allah. Saya lihat bimbingan para sahabat radhiyallahu anhum. Oke? Nah, yang kelihatan begitu, waduh, masya Allah, tabarakallah ya. Justru dibenerin. Ya nggak menuduh, wallahu a'lam, menangis ikhlas atau enggak. Oke, cuman kalau mau segitunya, jangan di tempat yang kira-kira para makhluk Allah melihatmu. Jadikan itu urusanmu dengan Allah. Jangan ada yang tahu. Lihat betapa mereka mengarahkan para penerusnya, generasi-generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in untuk menjaga keikhlasan. Bukan nggak boleh. Boleh nggak? Terus nggak boleh tak nangis di masjid tuh. Bukan lagi ngomongin fikih. Bukan. Awas, ini bukan lagi berbicara fikih. Ya. Ya. Hadza tabi'i al-jalil Ayyub as-Sikhtiyani. Kemudian Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah, ini tabi'in. Yuhaddits anhu Hammad bin Zaid rahimahullah yaqul. Hammad bin Zaid rahimahullah berbicara tentang Ayyub as-Sikhtiyani. Zain. Hammad bin Zaid juga muhaddits yang banyak meriwayatkan dari para tabi'in. Dia berkata, كان أيوب يحدثنا ربما بحديث يحدث بالحديث فيرق فيلتفت ويمتخط ويقول ما أشد الزكام ويظهر أنه مزكوم لإخفاء بكائه. Perhatikan hal ini. Ya? Salaf itu bukan nggak nangis, cuman mereka lebih memilih untuk nggak mau menampakkan tangisan mereka. Mereka alihkan kepada sesuatu. Sekali lagi, awas. Salaf ini bukan sok keras, tapi emang nggak mau menampakkan tangisannya. Nggak. Ketika mereka menangis di hadapan orang, mereka alihkan tangisannya untuk hal lain. Mereka alihkan tangisannya kepada hal lain. Contoh diceritakan di sini oleh Hammad bin Zaid rahimahullah tentang Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah. Ayyub biasa rahimahullah meriwayatkan kepada kita sebuah hadis. Dan bisa jadi ketika dia meriwayatkan sebuah hadis dan hadis tersebut sangat menyentuh hatinya, akhirnya dia berbalik wayam takhid dan kemudian buang ingus begitu. Dan kemudian dia berkata, "Ma asyaddaz zukam." Aduh, pilek nih. Padahal dia menyembunyikan tangisnya. Tuh, orang yang nggak mau kelihatan nangis itu bukan sok keras, cuman contoh salaf emang memalingkan tangisan. Dia meriwayatkan sebuah hadis, kemudian dia bergetar dari hadis tersebut, dia lakukan sesuatu, tahan, jangan sampai nangis. Atau nggak tahan dia, berbalik dia buang ingus. Aduh, flu nih parah, pilek. Ma asyaddaz zukam. Yani what the flu. Ya, yudhir annahu mazkum li ikhfa bukai. Dia menampakkan seolah-olah dia lagi meler, lagi ingusan, lagi flu untuk menyembunyikan tangisannya. Paham? Salaf gimana? Dapat contohnya? Then Waqal Muhammad bin Wasi' rahimahullah.
Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah berkata, "Adraktu rijalan kana ar-rajul minhum yakun ra'suhu ma'a imra'atihi 'ala wisadah wahidah, qad balla ma tahtahu min ad-dumu' la tash'ur bihi zawjatuhu." Muhammad bin Wasi' rahimahullah beliau berkata, aku bertemu dengan para generasi terdahulunya nih, ya, dengan orang-orang yang mereka kalau tidur itu satu bantal sama bininya, satu bantal sama istrinya. Tapi mereka menangis sampai tangisannya membasahi bantal dan istrinya nggak tahu dia lagi nangis. Saking dia menyembunyikan tangisannya, menjaga keikhlasannya. La tash'ur bihi zawjatuh, istrinya nggak tahu dia lagi nangis. Wa kan Ayyub as-Sikhtiyani yaqumu al-laila kullahu fayukhfi dhalik. Fa idza kana 'inda subh rafa'a sawtahu ka'annahu qam tilka as-sa'ah. Tadi Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah, dia tabi'in. Dia nih kalau malam, dia sholat sepanjang malam. Dan gak ada yang tahu. Dan ketika datang subuh, barulah dia kencengin suaranya, baru orang tahu, oh dia baru bangun kali. Padahal dia udah bangun dari malam. Dia baru mengencangkan suaranya pas subuh, untuk menutupi jejak bahwasanya dia bangun dari semalam sholat. Segitunya menyembunyikan amalan. Wa qala Ibnu Abi Adi rahimahullah, Sam Dawud Ibnu Abi Hind rahimahullah 40 sanah la ya'lam bihi ahlu. Ibnu Abi Adi rahimahullah berkata bahwasanya Dawud Ibnu Abi Hind rahimahullah, dia berpuasa 40 tahun, 40 tahun dia puasa. Tapi nggak ada seorang pun yang tahu kalau dia puasa, hatta keluarganya di rumah. Kalaupun keluarga di rumah nggak tahu kalau dia puasa. Wa kana ya'malu kharrazan. Dia bekerja sebagai tukang jahit kulit. Oke? Sol ya kalau di kita ya. Iya kan? Tukang jahit kulit ya, untuk pelana kuda tuh perkakas kulit, dia nih tukang jahit kulit. Dia bekerja sebagai kharrazan. Yahmil ghada'ah min indihim fayatasaddaq bihi fit tariq wa yarji' 'ashiyyan fayuftir ma'ahum. Biasa dia bawa makan siangnya dari rumah keluar ke tempat kerjanya, on the way dia sodakohin makanan tersebut, ntar sore menjelang malam baru dia pulang, nah baru dia makan bareng sama keluarganya, makan malam, dan keluarganya nggak tahu dia puasa. Di mana generasi kita nih dengan amal soleh yang dilakukan dan diiklankannya di Facebook, di Instagram, biar para makhluk jin dan manusia melihat amal solehnya najis. Di mana mereka nih dari dai yang bikin status, duhai rindu duduk di kuburan Rasulullah sambil menulis tulisan ilmiah. Ya salam. Orang nambah paham ikhlas melihat orang kelakuannya begitu. Geli, wallah, nambah geli harusnya. Kemudian qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, tuba liman sahhat lahu khatwah wahidah la yuridu biha illa Allah Ta'ala. Syuf. Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata, sungguh bahagia seseorang yang sahih satu langkahnya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. yakni satu langkah dia terhitung ikhlas ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia punya satu modal itu aja, itu dia udah happy banget. Kita nggak tahu. Ya, tuba liman sahhat lahu khutwah wahidah la yuridu biha illa Allah Ta'ala. Sungguh berbahagia seseorang yang satu langkahnya saja, cuma satu langkah ternyata terhitung ikhlas, tidaklah dia kehendaki dengannya kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa qala ba'd as-salaf, man salima lahu fi umrihi lahzatan wahidatan khalisatan lillahi ta'ala naja. Barang siapa yang sepanjang umur hidupnya pernah tercatat dari dia satu waktu saja, 1 menit, ternyata dia ikhlas lillahi ta'ala, modal keikhlasan ini insya Allah akan menyelamatkannya. Barang siapa yang tercatat darinya satu waktu aja dari seluruh hidupnya, dia ternyata ikhlas lillahi ta'ala, satu ini insya Allah dapat menyelamatkan. Najah. Lihat betapa agung perkara keikhlasan.
Walamma mata Ali ibn al-Hasan wajaduhu ya'ulu mi'ata baitin fil Madinah. Dan Ali ibn al-Hasan rahimahullah, ketika dia meninggal dunia, baru ketahuan ternyata dia biasa menanggung 100 rumah di Madinah. Dia nafkahin 100 rumah orang yang membutuhkan, biasa dia nafkahin. Ketahuannya apa? Setelah meninggal 100 rumah. Diam-diam, tidak ada yang tahu. Wakil li Hamdun ibn Ahmad, dikatakan kepada Hamdun ibn Ahmad rahimahullah, ma balu kalam salaf anfa' min kalamina. Kenapa sih kok ucapan-ucapan para salaf nih seringkali jauh lebih terasa manfaatnya daripada ucapan-ucapan kita, yakni orang masa kini. Okay? Hamdun bin Ahmad pun berkata, li'annahum takallamu li'izzil Islam. Dikarenakan salaf ketika mereka berbicara untuk keagungan Islam, wa najatin nufus. Mereka berbicara demi terselamatkannya jiwa-jiwa para hamba Allah, wa ridhar rahman. Mereka berbicara demi meraih ridha Allah yang Maha Pengasih. Wa nahnu, adapun kita nih anak sekarang, natakallam li'izzil nufus. Kita berbicara demi membesarkan diri kita justru. Wa talabid dunya, demi mengejar nikmat-nikmat duniawi. Wa ridhal khalq, kita berbicara demi mengejar ridha para makhluk. Ya? Dan demikian kayak para salaf berkata, kalamus salaf qalil kathirul faidah. Perkataan para salaf nih sedikit tapi faidahnya begitu banyak. Ya? Maknanya begitu mendalam. Nah, seringkali ditulis dengan tinta emas perkataan mereka, dikenang dari zaman ke zaman. Kalamul khalaf kathir qalilul faidah. Tapi orang-orang kesini perkataan mereka banyak tapi faidahnya sedikit. Ya. Wa qala rajulun li Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu adalah sahabat yang pernah melihat Dajjal. Ya, alaihi la'natullah. Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, seseorang berkata kepada Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Dia bertanya, "Ma salatuka bil lail?" Salatmu kalau malam gimana? Begitu. Bagaimana salatmu ya Syekh kalau di malam hari? Begitu. Tamim ad-Dari fakhadib ghadaban syadidan, dia pun murka dan marah luar biasa. Tsumma qala, dia berkata, "Wallahi la raka'ah usalliha fi jawfil lail fi sirr ahabbu ilayya min an usalli al-laila kullah thumma aqussuhu 'ala an-nas." Demi Allah, satu rakaat yang aku salat di malam hari diam-diam aku rahasiakan, itu lebih aku cintai daripada 1000 rakaat yang aku lakukan di malam hari kemudian aku ceritakan kepada manusia. Lu pakai nanya lagi, bagaimana sholatmu di malam hari? Ya, satu rakaat yang aku lakukan di malam hari dan aku rahasiakan hal tersebut, itu lebih aku cintai daripada 1000 rakaat yang aku lakukan sepanjang malam yang aku lakukan sholatku dan kemudian aku ceritakan kepada para manusia. Ya. Kemudian Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah juga berkata, "Ma sadaqa 'abdun qattu fa ahabba asy-syuhrah." Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah berkata, takkan pernah seorang hamba yang memang tulus mengharapkan ketenaran sama sekali. Ini kemarin syuhrah kita bahas. Di antara penyakit-penyakit keikhlasan adalah riya, sum'ah, ujub, ya kan? Takabbur, syuhrah, ngetop. Okay. Seorang hamba yang memang beneran tulus lillahi ta'ala, nggak pernah sekalipun mereka mengharapkan ketenaran. Apabila memang benar mereka tulus lillahi ta'ala. Sadaq, yani sadiq imannya. Ya. Qala al-Hasan, yani al-Basri. Al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata, "Kana ar-rajulu yakun 'indahu zawwar, fayaqumu min al-lail yusalli wa la ya'lam bihi zawwaruhu, wa kanu yajtahiduna fi ad-du'a wa la yasma' lahum sautan." Bisa jadi salah seorang dia lagi kedatangan tamu rumahnya, zawwar, lagi pada ada keluarganya atau sahib-sahibnya pada di bed dia, majelis. Terus dia melakukan qiyamul lail,
Dia tinggalin tamu dan orang yang berkunjung ke rumahnya ini. Dia lakukan qiyamul lail. Dan para tamunya tidak mengetahui dia sedang melakukan qiyamul lail. Ya? Dan kemudian mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam qiyamnya tersebut, dan para tamunya tidak merasakan, tidak sadar bahwa dia sedang qiyamul lail dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun udah disamperin rumahnya, ditungguin, dimajelasin bednya. Ya. Qala Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah. Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah. Tarkul amal min ajlin nas riya. Awas, meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Ini kaidah, jadi kaidah nih, kaidah. Oke? Tarkul amal min ajlin nas riyaun. Wal amal min ajlin nas syirkun. Tuh. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Itu justru riya. Dia mau beramal nih, terus aduh ada orang, ntar gue riya lagi. Akhirnya dia nggak jadi beramal. Nah itu dia riya justru. Serba salah nggak lo? Ntar aneh jelasin. Wal amal min ajlin nas, dan orang yang emang beramal buat manusia, sengaja beramal, mumpung rame, kelihatan orang. Syirkun, emang dia syirik dari awalnya udah. Karena dia meniatkan ibadah buat selain Allah. Wal ikhlas ayyu'afiyaqallahu minhuma. Adapun ikhlas, ketika Allah menyelamatkanmu dari dua hal tersebut. Tidaklah kau meninggalkan amalan bagi para manusia, tidak juga kau beramal untuk para manusia. Nah ini kaidah, oke? Mesti dipertemukan. Salaf seringkali menjelaskan, begini. Jadi nggak boleh seseorang meninggalkan amal soleh karena takut riya. Nah ini sering digunakan oleh beberapa orang. Ini mau tuh begitu, cuman orang takut riya lagi gue. Salah. Akhirnya dia berhenti amal soleh. Salah. Itu di kaidahnya udah salah. Kenapa? Kalau dia memang ikhlas lillahi ta'ala, kebenaran qadarullah, ada hamba yang melihatnya, ada makhluk yang melihatnya, ini nggak ngaruh emang buat dia. Nggak ngaruh buat dia ketika ada mata makhluk yang melihatnya. Dia nggak ngaruh. Kalau emang dia ikhlas lillahi ta'ala. Then, dari awalnya begitu. Jadi ketika dia nggak jadi beramal, kenapa? Takut kelihatan dia tuh. Emang riya dia itu justru lagi riya, biar dikata tuh, biar dikata. Dan beramal demi manusia, yakni dia mau bersedekah karena emang orang lagi fokus ngeliatin dia. Dia mau sholat karena orang lagi fokus ngeliatin dia. Justru itu jadi syirik. Karena apa? Dia meniatkan ibadah, emang bukan lillahi ta'ala, dan itu syirik, kasus syirik. Jadi gimana harusnya? Nah, salaf kok suka menyembunyikan amal? Gimana mempertemukan itu? Kok salaf nih, cerita salaf pada menyembunyikan amalan dari tadi, iya gak? Nah, cerita gimana? Amalan salaf ini mereka lakukan, memang biasa mereka lakukan demikian, dari awalnya mereka lakukan demikian. Oke? Dan kalau di tengah-tengah amalannya kemudian kelihatan orang, mereka tidak membatalkan amalannya. Qadarullah di tengah, nggak mereka batalkan niat amalannya. Tapi orang yang emang dari awalnya atau di tengahnya dia membatalkan amalan karena dilihatin orang terus dia takut riya, harusnya kalau dia hanya mengejar ridho Allah, nggak ngaruh dia lagi dilihatin orang. Tuh bisa dipertemukan nggak titiknya di mana? Oke, titik ketemunya di mana, bisa nggak? Kenapa salaf menyembunyikan amal? Bukankah meninggalkan amalan karena takut riya adalah kasus keriaan, gitu. Oke? Nah, salaf biasa mereka melakukan itu rutin. Mau ada yang lihat, mau kagak ada yang lihat, emang itu rutinitas yang mereka lakukan. Tuh. Bedanya di situ. Adapun seseorang yang melakukan tumbenan, dia mau melakukan terus dia batalkan karena ada orang melihat, nah itu yang error, itu yang salah. Itu dia lagi riya. Paham ya? Itu kaidahnya. Supaya ketemu dua titik ini. Kenapa menyembunyikan amalan demikian? Ya?
Jadi kembali kepada niatnya. Dia melakukan hal tersebut, apakah yakin ini untuk menjaga keikhlasannya, atau sebenarnya dia lagi riya, mau menampakkan keikhlasan kepada orang bahwa aku hanya mau beramal kalau nggak kelihatan sama orang. Itu kullu insan faqihu nafsihi. Setiap orang yang paling mengenal dirinya sendiri. Itu kaidah, ya. Dengan itu dapat teman-teman. Jadi tarkul amal min ajlin nas riya. Semua ibadah jangan kau lakukan, jangan kau batalkan atau hentikan ibadahmu karena datangnya kekhawatiran takut riya. Jangan. Justru ketika demikian malah kau jadi dalam keadaan riya dan terkena gocekan syaitan, kena pranknya syaitan. Semua ibadah demikian. Semua ibadah demikian. Ibnul Jauzi ini di Talbisul Iblis nanti ada. Beliau bilang rahimahullah, "Idza ataka syaitan wa anta fi shalah." Apabila kau lagi salat, kemudian syaitan mendatangimu, faqal, dan kemudian dia berkata, "Anta turai," lu lagi riya sebenarnya. Begitu? Fazidha tulan, maka tambah panjangin salatmu justru. Tuh, dilawan justru dengan itu. Menutup pintu was-was demikian. Ya? Dalam semua amalan demikian. Ya. Qala Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris rahimahullah berkata, "Wadidtu anna an-nasa ta'allamu hadha al-'ilm," yani kutubah, "wa la yunsab ilayya minhu syai'." Imam Syafi'i rahimahullah, kejeniusannya fenomena alam dan karyanya luar biasa. Oke? Di antara angan-angannya, dia berkata, "Aku berangan andai saja para manusia dapat mempelajari semua ilmu ini, yakni kitab-kitabku, tapi tidaklah dinisbahkan kepadaku satu hal pun." Udah ini urusan antara Allah denganmu, ada urusan denganku. Luar biasa. Ya? Wala yunsab ilayya minhu syai'un, dan tidak dinisbahkan kepadaku satu hal pun dari ilmu-ilmu tersebut. Dan dari Sufyan, yakni Ats-Tsauri rahimahullah, akhbaratni Mariyah Ar-Rabi' ibn Khuthaim. Berkata kepadaku Mariyah, istri Rabi' ibn Khuthaim. Ia bercerita, "Kana amalur Rabi' kullahu sirran." Amalannya Ar-Rabi' ibn Khuthaim semuanya rahasia, sir. In kan la yaji'ur rajul wa qad nashara al-mushaf fayughattihi bi thawbi. Apabila dia lagi baca Quran, kemudian dia dengar seseorang ada yang mau datang menghampirinya, dia langsung tutupin mushaf tersebut. Nah, mau kelihatan dari awal. Awas, dari awal dan rutin memang demikian. Okay? Seseorang bisa jadi zahir amalan yang sama. Lagi baca Quran, kemudian ada yang mau negur, dia tutup. Dengan niat yang beda dan terbalik 180 derajat, bisa gak? Bisa. Masya Allah, dia lagi baca gak mau ketahuan dong sama gue. Biar dikata. Ya. Wa qala Jubair bin Nufair rahimahullah, sami'tu Abu Darda, aku mendengar Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, wa huwa fi akhir salatih wa qad faragha min at-tashahhud yata'awwad billah min an-nifaq. Di akhir salatnya Abu Darda banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari kemunafikan. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Aku berlindung kepadamu dari kemunafikan. Fakarrarat ta'awudza minhu. Abu Darda banyak sekali mengulang-ulang doa itu, memohon perlindungan Allah dari kemunafikan. Faqultu, Jubair bin Nufair pun berkata rahimahullah, "Malaka ya Abu Darda, anta wa nifaq." Engkau ini ada urusan apa dengan sifat munafik ini? Kok seringkali demikian aku dengar doamu? Faqal, Abu Darda berkata, "Da'na annak. Sudah. Yani, bukan urusanmu. Begitu kata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Wallah, innar rajul la yaqlib an dinihi fi as-sa'ah al-wahidah fayukhla' minhu." Demi Allah, bisa jadi seseorang dia terbalik dalam satu waktu, yakni menyimpang dalam satu waktu, langsung dia terlepas dari agamanya. Bisa jadi begitu. Yakni bisa jadi seseorang terjerumus ke dalam kekufuran dalam satu saat, kemudian akhirnya dia terhitung telah murtad dan keluar dari Islam. Allah.
Karena tidak tulusnya, tidak ikhlasnya nih niat. Akhirnya Allah takdirkan demikian tuh seringkali. Ya. Wa qala Bishr al-Hafi rahimahullah. Nah, Bishr al-Hafi rahimahullah berkata, "Li'an atluba ad-dunya bimizmar ahabbu ilayya min an atlubaha bid-din." Nah, ini yang kemarin. Ketika aku mengejar nikmat duniawi dengan gitar, itu lebih aku cintai daripada aku mengejar nikmat duniawi dengan menjual agama. Bukan berarti awal. Ketika aku mengejar dunia dengan gitar, itu lebih aku cintai daripada aku mengejar nikmat-nikmat duniawi dengan agama. Yani tidak ikhlas di dalam beribadah. Dia berharap di dalam ibadahnya, di dalam amalannya, dia berharap dari situ nikmat-nikmat duniawi. Ma'adallah. Ya. Wa an Yahya ibnu Abi Katsir rahimahumullah, ia berkata, "Ta'allamu an-niyyah fa innaha ablagh minal amal." Nih pesan salam. Ta'allamu an-niyyah fa innaha ablagh minal amal. Pelajari perkara niat. Sesungguhnya itu lebih urgent, lebih efektif daripada amalannya sendiri. Ya? Lebih signifikan gitu daripada amalannya sendiri. Pelajari niatnya. Pelajari tentang niat. Itu lebih signifikan, lebih akan membawakan kebaikan bagimu daripada amalannya sendiri. Yani rubba amal saghir tukabbiruhu niyyah wa rubba amal kabir tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan-amalan yang besar jadi kecil dan hina karena niatnya. Berapa banyak amalan-amalan kecil yang remeh di mata manusia tapi jadi besar ternyata di sisi Allah karena niatnya. Ya. Kemarin kita ceritakan, bukankah si abidah, wanita ahli ibadah dilemparkan ke neraka hanya karena apa? Karena kittah, karena seekor kucing. Habasatha, yang dia kurung, la hiya at'amatha wala asyrabatha, dia enggak kasih minum, enggak kasih makan. Angus ibadahnya, dilemparin ke dalam neraka. Lihat ibadahnya. Ini wanita ahli ibadah. Angus, no? Cuman gara-gara satu kasus. Bukankah seorang pelacur diampuni cuman karena memberikan air putih sama seekor anjing liar? Amal kecil tapi jadi besar. Ghafarallahu laha, Allah ampuni baginya dosa-dosanya dan Allah masukkan ke dalam syurga. Bukankah seseorang yang beramal saleh sepanjang hidupnya hatta kanahu laisa bainahu wa bainaha illa shibran, sehingga seolah-olah dia sama surga nih, dia sih udah sejengkal lagi deh masuk surga. Tuh orang udah pada ngomong gitu. Oke? Tapi sabaqa alaihil kitab, tapi ditentukan atasnya, udah ditakdirkan. Ya'mal bi'amali ahli nar, justru dia berubah jadi beramal dengan amalan ahli neraka, mati dia dan masuk ke dalam neraka. Tuh. Sebaliknya orang beramal dengan amalan ahli neraka sepanjang hidupnya. Orang-orang udah pada bilang, dia sih neraka deh, udah deh. Dia neraka udah tinggal sejengkal. Tapi sabaqa alaihil kitab, tapi ditakdirkan. Ya'mal bi'amali ahli jannah, dia berubah jadi beramal dengan amalan ahli surga, mati dia dan masuk surga. Perhitungan kita mungkin gak fair. Kok bisa nih sepanjang hidupnya beramal saleh, tapi ditakdirkan khatimahnya, akhir hidupnya, suwe. Beramal dengan amalan ahli neraka dan masuk. Kok bisa nih orang yang beramal dengan amalan buruk sepanjang hidupnya tapi ditakdirkan ajib. Ternyata di hadis ini, di lafaz lain ada tambahan lafaz. Bisa jadi salah seorang di antara kalian ya'mal bi'amali ahli jannah, dia beramal dengan amalan ahli surga fima yabdu linnas, pada apa yang tampak di mata manusia. Tuh. Berarti yang tersembunyi dari mata manusia Allah Maha tahu. Niatnya dia melakukan itu. Di akhir hayat semuanya dibongkar kedok.
Wa taufiq. Ma'adallah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. ولهذا فإن إخفاء العبادة وتحقيق الإخلاص يحتاج إلى صبر. Ya, dari situ menyembunyikan ibadah dan merealisasikan keikhlasan ini membutuhkan kesabaran, Qala Ibnu Aqil rahimahullah berkata, Kana Abu Ishaq Al-Fayruz Abadi Asy-Syirazi la yukhriju syai'an ila faqir illa akhdara an-niyyah wa la yatakallam fi mas'alatin illa qaddama al-isti'anata billah wa ikhlas al-qasd fi nusrati al-haqq duna at-tazyin wa at-tahsin lil khalq. Ibnu Aqil rahimahullah bercerita bahwasanya Al-Imam Asy-Syirazi Abu Ishaq Al-Fayruz Abadi ini tidaklah dia mengeluarkan sedekahnya buat seorang fakir kecuali pasti dia hadirkan dulu niat. Dan tidaklah dia berbicara dalam sebuah permasalahan kecuali pasti dia mengedepankan dulu memohon pertolongannya kepada Allah, permohonan pertolongan kepada Allah. Wa ikhlasal qasd, dia mengedepankan dahulu memohon kepada Allah keikhlasan fi nusratil haq, demi membela kebenaran, duna tazyin wa tahsin lil khalq, tanpa menghias-hiasi dan menambah-nambahi bagi para manusia. Jadi hak yang disampaikan. Ya. Wala sannafa mas'alatan illa ba'da an shalla rak'atain, dan tidaklah dia menulis tentang satu bab keilmuan, permasalahan, sebelum dia sebarkan, kecuali pasti sebelum dia menulis, kecuali pasti dia sholat dulu 2 rakaat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fala haraj an sya'a ismuhu wa ishtaharat tasanifuhu syarqan wa gharban. Maka tidaklah aneh ketika namanya begitu agung dikenal dan banyak tulisan-tulisannya terkenal baik di timur dan barat bumi. Ya, wa hadhihi barakatul ikhlas. Demikianlah keberkahan keikhlasan. Ya. Jadi sering-sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dengan segala redaksinya. Dalam amal-amal yang kita mau lakukan. Ya. Kemudian di zaman kontemporer ada Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Pernah dengar? Ya. Diceritakan tentang beliau rahimahullah, ada sebuah cerita tentang niatnya gitu. Yang berkaitan dengan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Dia memiliki banyak tulisan keilmuan. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti ini tulisannya banyak. Okay? Wa minha, di antara tulisannya itu ada manzumah fi ansabil Arab. Dia bikin manzumah nasabnya bangsa Arab. Wa qad allafaha qabla al-bulugh. Dan dia membuat buku itu, manzumah ini, sebelum dia balik, masih anak-anak, masih bocah. Okay? Dia bikin manzumah ini rangkaian syair gitu. Tapi berbicara tentang nasab bangsa Arab. Dibentuk dalam bentukan syair. Kayak Alfiyah Ibnu Malik itu syair, cuma nahu. Gitu. Okay? Dia bikin itu, masih bocah, belum balik waktu itu. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Lakinnahu rahimahullah. Itu fi dzikri ansab Bani Adnan samaituhu bi Khalisil Jiman. Aku pernah menyusun buku demikian yang aku namai Khalisil Jiman. Ya, nama bukunya ini Khalisil Jiman. Ini menyebutkan nasabnya Bani Adnan, anak-anak Adnan, turunan bangsa Arab. Ya. Tapi beliau rahimahullah ba'da'an balagha sinnar rushd qama bidafni hadhihi al-manzumah. Ketika dia mulai sampai usia rushd. Usia rushd ini mulai bisa bedain mana baik nggak baik gitu. Okay? Belum tentu balik. Awas. Rushd belum tentu balik. Belum tentu dia udah balik, cuman akalnya udah jalan bisa. Tuh, usia rushd. Ketika dia sampai usia rushd nih, akhirnya beliau rahimahullah justru mengambil bukunya tersebut yang dia bikin masih kecil nih dan dia kubur tuh bukunya. Mu'allilan. Kenapa demikian? Dia jelaskan. Innahu kan qad nazzamaha ala niyyati tafawwuq ala al-aqran. Dia mengakui, ya, waktu itu aku menyusun buku itu tujuanku adalah untuk mengalahkan murid-murid yang seangkatan sama aku. Orang-orang yang satu generasi yang aku tinggal.
Memang dia akui itu. Tujuannya awalnya emang itu. Ya? Wa qad lamahu ba'du masyayikhihi 'ala dzalik. Tapi sebagian syekhnya, sebagian gurunya udah mengarahkannya. Qalu lahu, mereka berkata, kan minal mungkin tahwilan niyyah wa tahsiniha. Loh, niat itu bisa diperbaiki. Jangan bukunya yang dikubur. Udah dibilangin begitu. Muhammad Al-Amin, itu niat itu bisa dirubah. Kemarin kita bilang kan, niat itu bisa jadi dari awal, di tengah jalan rusak, suwe, ya kan? Bisa jadi dari awal mungkin gak ikhlas, tapi di tengah jalan jadi ikhlas, kemudian selamatlah seseorang. Kemarin kami ceritakan demikian kan? Oke? Okay? Nah, ini syekh-syekhnya ini menunjukkan itu. Loh, kau bisa memperbaiki niatmu. Itu hal yang repairable, itu hal yang bisa diperbaiki. Nggak mesti dikubur bukunya. Ya? Tapi Al-Allamah Bakar Abu Zaid rahimahullah, dia menceritakan perkataannya ini. Innama allaftuhu litafawwuq bihi 'ala al-aqran. Sesungguhnya beneran dah, dulu aku waktu menulis itu tujuannya untuk mengalahkan orang-orang seangkatan denganku, yang seangkatan denganku. Fadafantuh li'anna tilka kanat niyyati. Maka aku bukur tuh buku, karena emang beneran itu niatku. Itu bukan was-was, emang beneran itu niatku, udah. Okay? Walau istaqbaltu min amri mastadbar la sahhahtu niyyah wa lam adfanhu. Tuh, kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti, andai saja aku bisa mengulang waktu tuh. Lau istaqbaltu min amri mastadbar. Tuh, andai saja aku bisa mengulang, okay, waktu tersebut, niscaya aku akan perbaiki niatnya dan aku nggak kubur tuh buku. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah. Nah, Muhammad ibnu Ibrahim, Syekh Muhammad ibnu Ibrahim rahimahullah berkata, memuji Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti ini rahimahullah, mali'un ilman min ra'si hatta akhmasa qadamai. Ini orang emang, ya ini Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti ini penuh dengan keilmuan dari ujung pala sampai ujung kakinya, emang ilmu tuh orang. Okay. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah juga berkata, "Lau kan fi hadha zaman ahad yastahiq an yusamma syekh lakanhu." Andai saja ada salah seorang di zaman ini yang layak dibilang syekh, sang guru, yakni itu dia orang, yakni Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah. Wa li'anna ikhlasan niyyat amrun 'azim. Dikarenakan demikianlah perkara niat ini perkara yang besar, perkara yang agung. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah berkata, takhlisun niyyat 'ala al-a'mal ashadda 'alaihim min jami'il a'mal. Bahwasanya mengikhlaskan niat kita untuk amalan-amalan kita itu lebih berat bagi salaf daripada amalannya itu sendiri. Mengikhlaskan niat kita bagi amalan-amalan kita itu lebih berat daripada melakukan amalan itu sendiri. Ya? Wa mimma uthira 'anil Faruq radhiyallahu anhu. Dan di antara yang diriwayatkan dari Al-Faruq, yakni siapa? Faruq Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu. Annahu kataba ila Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Suatu hari dia menulis kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Man khalasat niyyatuhu kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas." Barang siapa yang niatnya ikhlas, barang siapa yang dapat mengikhlaskan, memurnikan niatnya, maka Allah akan menjaganya apa yang dia butuhkan dari para manusia. Tuh, maka Allah akan mencukupinya dari apa-apa yang dia butuhkan dari para manusia. Allahu Akbar. Lihat, kalam salaf ini pendek, nggak panjang, cuman maknanya dalam nggak? Hah? Dari situ Umar sendiri radhiyallahu anhu berkata, "Innar rajula la yakhruju min baiti wa ma'ahu dhunub mithl Jabal Tuhama." Bisa jadi seseorang dia keluar rumah, dia bawa dosa begitu banyak sebesar Gunung Tuhama. Gunung Tuhama ini gambaran untuk menggambarkan sesuatu yang sangat besar, luar biasa. Kemudian dia keluar. Kemudian fa idza sami'al ilm, kemudian dia mendengar ilmu. Yani mendengar qala Allah qala Rasul. Kemudian raja' wa tab, tersentuh hatinya dan kemudian menangis dia dan beristighfar. Dia berkata astagfirullah. Ketika dia pulang ke rumah udah enggak ada dosa sama sekali ke atasnya. Allah.
Cuman gara-gara apa? Tersentuh keilmuan. Terus pesan Umar, fala tufariqu majalisal ulama. Maka jangan kalian jauhkan diri kalian dari majlis-majlis para ahli ilmu. Tuh pesannya ujungnya. Kenapa? Bisa jadi kalimat yang merubah hidupmu belum kau dapatkan. Al-Imam Al-Qa'nabi rahimahullah dulu adalah seorang sakran, yang suka mabuk. Ya salam. Mabuk di Basrah. Di preman, di antara preman-preman Basrah. Ngegeng, majelis, ambil nokip. Ya salah. Peci miring bro, peci miring. Ngomongnya nyeret jauh. Mabuk. Al-Imam Al-Qa'nabi rahimahullah. Satu hari dia lagi majas di dekat pintu Basrah, dia nungguin sohib-sohibnya. Mana nih jamaah? Katanya begitu. Mana nih anak-anak? Katanya jelas. Tahu-tahu dari sana jauh dilihat sekumpulan orang datang. Apaan? Dia hampiri, ternyata sekumpulan orang ini mengagungkan satu orang yang naiki kendaraannya. Begitu zuhud nih orang, begitu sederhana. Kok diagungkan? Orang mabok nih, ngomongnya nyeret, terus nekat, nggak tahu malu, sepaket kan? Iya kan? Dia hampiri nih orang, di depan orang-orang lain, dia hampiri dan dia tahan kudanya, apa? Kendaraannya. Terus dia nanya, bertanya sebagaimana pertanyaan orang mabuk. Ya nih, nyeret. Man ent, lu siapa? Orang-orang yang di samping-sampingnya menjawab, huwa Syu'bah. Ngaco lu, nih Syu'bah. Waman Syu'bah ya. Terus Syu'bah siapa? Begitu noh, padahal sekampung dia nggak tahu. Ini ulama dikejar sama dunia, sekampung sama dia nggak tahu. Itulah, tidaklah mengenal ahli ilmu kecuali para penuntut ilmu. Tidaklah mengenal orang-orang yang beriman kecuali orang-orang yang beriman. Oke? Ada sekampung di dunia ngejar dia nggak tahu. Sekampung sama-sama di Basrah. Syu'bah bin Hajjaj al-Basri. Wa syughlatu. Kerjaannya apa memang? Muhaddits. Dia muhaddits. Emang muhaddits ngapain sih? Yuhaddits, meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Bab hadis nih. Coba bagi gua, katanya begitu. Begitu dong. Ya, orang ahli ilmu tahu kapan, kalimat apa, pada saat apa diucapkan yang tepat. Dia membacakan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara ucapan-ucapan hikmah-hikmah kenabian pertama yang dipahami oleh manusia, didapatkan oleh para manusia adalah apabila emang kau nggak malu, maka lakukanlah apapun semaumu. Ditariklah tali ketang tersebut dan ditinggalkan dia. Perkataan itu benar-benar ngegedor hatinya Al-Qa'nabi rahimahullah. Jeder. Dia bengong dan kemudian dia pulang ke rumahnya, dia hancurin kendi-kendi khamr. Dan kemudian dia bertanya kepada orang-orang, "Man a'lamun nas?" Siapa manusia paling berilmu? Gua mau ngaji. Cuman satu kata itu. Dia bilang, "Ummi." Ke ajusnya, ke ibunya bilang, "Ummi, kalau pada nyariin bilang ana enggak ada." Udah, ana mau pergi nuntut ilmu. Dia tanya, "Siapa manusia paling berilmu?" Orang-orang pada bilang, "Oh, ahli ilmu, Malik." Yani Malik ibnu Anas, Madinah. Berangkat dia ke Madinah jauh. Ngaji sama Imam Malik, terus di situ bertahun-tahun dia belajar sama Imam Malik sampai dia menguasai banyak keilmuan. Terus dia mau pulang, izin sama Imam Malik. Nah, pulang dulu, Anda mudik. Maaf, nggak ngaji. Sampai mudik bentar. Ketemu Umi, mau ketemu juga sama Syu'bah. Kenapa? Dia baru tahu agung dan besarnya nama Syu'bah ketika dia udah di Madinah nuntut ilmu, begitu kan? Oh, ajib. Dia mau pulang. Alladzi kan sababan fi taubatih, karena Syu'bah sebab taubatnya. Dia pulanglah ke Basrah. Nyampe Basrah, ternyata Syu'bah telah meninggal dunia. Al-Imam Al-Qa'nabi ini jadi periwayat hadis yang luar biasa, bahkan disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuh. Dan satu-satunya hadis yang diriwayatkan dari Syu'bah, hadis itu. Yang dia lagi begitu.
Jadi jangan kau jauhkan dirimu dari majelis ahli ilmu. Kenapa? Bisa jadi kalimat yang merubah hidupmu belum kau dengar di situ. Fala tufariqu majalisan ulama. Belum, siapa tahu kalimat yang bikin turning points. Belum kau dapatkan di situ. Ya. Selain kita mengasah keilmuan dengan itu semakin memperbaiki amalan kita dengan apa? Dengan mendasari amalan-amalan kita dengan ilmu, wajibnya ikhlas, perkara niat dan lain-lain. Mau bicara sholat, zakat, puasa, haji, jihad, nyari nafkah, melayanin suami, atau menafkahi istri dan lain-lain. Itu kan bicara ikhlas niat kan? Nggak bisa lepas. Amalan apaan yang lepas dari niat? Amalan apaan? Amalan apaan yang lepas dari niat? Cuma satu amalan. Satu amalan yang lepas dari niat. Refleks. Nggak pakai niat. Refleks nggak pakai niat. Fala tufariqu majalisal ulama. Itu pesan Umar. Maka janganlah kalian jauhkan diri kalian dari majelis para ahli. Sejadi kalimat yang merubah kehidupan kalian belum kau dapatkan di situ. Hatta udah dapat, udah tanya sih udah dapat. Ya, jangan juga kau tinggalkan majelis ini. Kemudian, waqal Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i pun rahimahullah berkata, "Ma nadhartu ahadan qattu 'ala al-ghalabah, wa dibtu idza nadhartu ahadan ay yadhhara al-haqq 'ala yadayhi." Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ketika aku berdiskusi dengan seseorang, sama sekali aku nggak niat untuk mematikan dia atau mengalahkan dia. Bahkan aku berharap agar Allah tampakkan hak darinya. Siapa tahu aku yang belum tahu. Ya? Dia berkata, "Ma kallamtu ahadan illa wadidtu ay yusaddad wa yu'an." Tidaklah aku berbicara dengan seseorang kecuali aku berharap agar dia diberikan kelurusan oleh Allah, diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa yakunu alaihi riayah min Allah wa hifdzi. Aku berharap agar Allah menjaganya, Allah memeliharanya. Ya. Nah, sesungguhnya kalimat-kalimat demikian min hadzal imam, dari Imam Syafi'i ini tadullu 'ala al-ikhlas, menunjukkan betapa tulusnya keikhlasan, betapa tulusnya niatnya dia di dalam menyampaikan keilmuan. Alladzin kan yatahalla bih. Betapa kadar keikhlasan begitu kental ada padanya. Wa tilka alamah min alamat al-mukhlisin, dan demikianlah ciri di antara ciri-ciri orang yang ikhlas. Innahum la ya'maluna li anfusihim. Mereka tidaklah beramal demi diri mereka. Bal muraduhum ridha rabbihim. Tujuan mereka dari amalan mereka adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yawaddun ayyakfiyahum ghayyahum ta'limal haqqi wa idharih. Mereka berharap agar Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kebenaran sehingga mereka enggak usah repot-repot lagi ngapain. Siapa tahu nih orang udah tahu gitu. Udah. Ya? Wa indama yuhawirun la yakun ghaya hammihim ay yaghlibul khasam, dan ketika mereka diskusi tidaklah mereka bertujuan untuk mematikan musuh debat mereka, bukan, bal muraduhum zuhurul haqq. Yang mereka tujukan adalah agar yang hak ini tampak jelas. Wa yatamannau ay yudhhirallahu al-haqq ala yadil ladzi yunadhiruna. Bahkan mereka berharap agar Allah tampakkan hak melalui orang yang sedang dia berdebat dengannya, ini berdiskusi dengannya. Mukhlis la yubali, dan seorang yang ikhlas nih mereka nggak peduli. Lau kharaj lahu kullu qadrin fi qulubin nas, andai saja setiap kadar dirinya keluar dari hati para manusia, min ajli salah qalbihi ma'allah azza wa jalla, demi tulusnya dan bersihnya hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhib ay yattali'an nas ala mathakilid dharr min amali. Orang yang ikhlas mereka akan lebih memilih agar manusia tidak melihat amalannya sedikit pun. Ya? Jadi orang yang ikhlas, mereka nggak peduli kalau demi kebenaran dan demi mengejar ridha Allah ini, akhirnya hilanglah rasa cinta para makhluk kepadanya. Yani tiap orang punya kadar di hati orang gitu kan? Kalau setiap kadar kecintaan orang padaku hilang sama sekali di hatinya, dikarenakan hak ini demi mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti zalim juga, kita penuhi haknya. Jangan zalim sama hamba Allah. Tapi apabila demi kebenaran ini, demi mengejar ridha Allah ini, akhirnya kadar-kadar kecintaan para makhluk yang ada pada dirinya ini hilang totally, okay? Dari hati para makhluk, kadar kecintaan mereka kepadanya,
Nah, mereka mau akan menukar itu demi tulusnya hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bodoh amatan, mau haters, mau lovers, dia nggak ngaruh buat mereka. Demikian orang yang ikhlas. Innahul ikhlas, demikianlah keikhlasan. Huwa mi'yar al-a'mal ad-daqiq. Dia adalah barometer amalan yang dalam. Wa maqayisuha sadiq alladhi yumayyizu tibaha min khabithiha. Dan dia adalah ukurannya, tolak ukurnya yang membedakan mana amalan dari yang buruk dari yang baik. Wa sahihiha wa fasidiha, amalan yang sahih dan yang rusak. Maqbulaha min mardudiha, yang membedakan amalan yang diterima dan ditolak. Wa nafi'uha min darriha, yang membedakan antara amalan yang bermanfaat dan amalan yang membawakan mudarat. Ya. Walamma ghaba al-ikhlas fi hayatil katsir minan nas al-yawm. Ketika nilai keikhlasan ini hilang di dalam kehidupan kebanyakan manusia sekarang, dhahara asy-syirk, dari situlah muncullah kesyirikan, war-riya wal mura'ah wasyuhrah, muncullah riya, muncullah syuhrah, yakni hubbu syuhrah, mencintai ketenaran. Balil ghish wal khida', bahkan demi itu semua, demi mendapatkan perhatian makhluk dan cinta makhluk, dibiasakan dan diwajarkanlah ghish, tipuan, kepalsuan, ya, demi mendapatkan ridho para makhluk. Al-ihtiyal wal kadhib, dihalalkanlah dusta, diwajarkanlah dusta, ya. Wa tazalluf wa talawun wal ujub al kabir, ya. Wal ghurur wal mudahanah wal nifaq, muncullah ujub. Ini bahasa semua ini kalau diterjemahkan pencitraan. Demi pencitraan akhirnya seseorang menghalalkan untuk bikin drama, bikin rekayasa dan lain-lain demi kebesaran diri, gitu. Ya? Ujub al-kabir, bangga diri, al-kibr, takabbur, ghurur, mudahanah wan nifaq, yang membawa kepada sifat mudahanah dan nifaq. Mudahanah yakni menjilat, ya. Menjilat, dan mudahanah yakni basa-basi yang tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan. Basa-basi tujuannya untuk mengambil keuntungan di antara keuntungan duniawi. Keuntungan di antara keuntungan duniawi, akhirnya dia mengkhianati usulul haq yang telah dia ketahui demi mendapatkan keuntungan duniawi. Itu mudahanah, itu demikian. Ya. Na'udzubillah min sayyi'il akhlaq. Kita berlindung kepada Allah dari akhlak yang buruk. Dan kemudian alamat al-ikhlas, di antara ciri-ciri keikhlasan. Apabila keikhlasan adalah di antara amalan-amalan hati dan tidaklah mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, Allamul ghuyub. Hanya saja keikhlasan memiliki ciri-ciri. Dan para orang-orang yang ikhlas, terdapat pada mereka tanda-tanda yang mungkin akan dapat menunjukkan kita kepada mereka. Di antaranya, al-jiddiyah fil amal wa husnil intaj. Wa ay yastawi 'inda al-'amil syuhudun nas li'ilmihi aw ghaflatihim an. Seorang yang ikhlas terlihat dari karyanya. Ya? Dia fokus dan luar biasa di dalam karyanya. Tuh, Allah memberikan dia taufik. Ya? Kemudian juga produknya akhirnya baik, dikenang oleh zaman, husnul intaj. Dan kemudian sama buat mereka. Apabila orang tahu atau nggak tahu, mereka melakukan hal tersebut, nggak ngaruh buat mereka. Ya, demikian diantara ciri-ciri ikhlas dari orang-orang yang ikhlas. Dan juga diantara ciri-ciri orang-orang yang ikhlas, la yarghabun fi madhihim law amilu. Orang yang ikhlas di dalam beramal, mereka sama sekali tidak berharap sanjungan para makhluk apabila mereka melakukan sebuah amalan.
Sama sekali nggak berharap perhatian makhluk dan makhluk notice dia mengamalkan, dia sama sekali nggak berharap itu. Bi'aksi ghairihim mimman yuhibbun ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Sebaliknya orang-orang yang nggak ikhlas, kalau perlu dipuji dengan hal-hal yang mereka nggak lakukan juga. Orang yang ikhlas, kalau beramal, kalau mereka beneran beramal, oke? Kalau bisa orang jangan notice mereka lagi beramal. Kenapa mereka nggak berharap juga pujian nggak terlalu berharap pujian dari para makhluk dalam amalannya. Sebaliknya orang yang nggak ikhlas, kalau bisa dipuji dan disanjung oleh sesuatu yang hakikatnya bukan bolehan dia juga. Ya, al-mukhlisun yakhshawna Allah bil ghaib wa yuraqibuna fi hal sirr kama yakhshawna fi syahadah wa yuraqibuna fi halil alaniyah. Orang-orang yang ikhlas, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin mereka menjaga hati mereka baik ketika dalam keadaan bersendiri. Sebagaimana demikian mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dalam keadaan ramai dilihat oleh manusia. Ya, sya'nul mukhlisin wa hadfuhum ridallah. Orang-orang yang ikhlas, mereka hanya bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah, walaysa hadfahum ayyurdin nas anhum walau askhatallah. Bukanlah tujuan mereka untuk mendapatkan ridha para manusia, kalaupun demi itu mereka melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Nah, itu juga diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu." Barang siapa yang mengejar ridha Allah, kalaupun demi itu akhirnya para makhluk membencinya, maka Allah akan meridhoinya. Ya? Wa arda an-nasa anhu, dan Allah akan membuat para manusia pun meridhoinya. Ya, sebaliknya, wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah, barang siapa yang mengejar ridha para manusia, kalaupun dengan sesuatu yang Allah murkai, yang demi mendapatkan ridha manusia, mereka mau melakukan sesuatu yang Allah larang, Allah murkai, tuh, sakhatallahu alaih, yang ada justru Allah akan murka ke atasnya. Wa askhata alaihin nas, dan Allah pun akan membuat orang-orang justru menjadi membencinya. Ya, malah nggak dapat. Tentunya ini berbicara tentang orang-orang yang beriman. Allah akan meridhoinya dan membuat orang-orang yang beriman ridho pula kepadanya. Berapa banyak hak yang kita sampaikan akhirnya kita dibenci juga oleh para makhluk. Iya kan? Ini berbicara tentang apa berarti? Berbicara tentang orang-orang yang memang mencintai orang-orang yang beriman. Ya. Wa min amaratil ikhlas istiwa al-madah wad dam. Di antara ciri-ciri keikhlasan juga ketika pada dirimu sama level pujian, sanjungan manusia dan celaan manusia, nggak ngaruh. Ini sama levelnya bagimu. Di hatimu demikian. Itu ciri-ciri di mana kau lebih condong kepada keikhlasan di dalam hal tersebut. Istiwa al-madah wad dam. Buat dia remis, nggak ada urusan. Ya, al-mukhlisun la ya'nafun aw yatabayaqun idza rumu bima laysa fihim. Orang yang ikhlas, mereka nggak pusing, nggak ngambil pusing ketika mereka dituduh dengan hal-hal yang toh tidak ada pada mereka. Faqad yakunu ahaduhum jawadan yurma bil bukhl. Bisa jadi seorang ikhlas, dia orang yang dermawan. Terus dia dituduh dan dikatakan oleh para makhluk dia orang yang pelit, misalnya. Tuh. Atau dia alim, ahli ilmu. Dituduh oleh para manusia, dia orang yang jahil. Tuh, nggak ngaruh buat dia. Sama sekali nggak membuat hatinya jadi sempit. Ya. Bahkan lebih jauh lagi, rubbama azra al-mukhlisun bi anfusihim wa hamadu al-muttahimin lahum bima laysa fi. Bisa jadi orang yang ikhlas malah apa? Malah dia melakukan sesuatu yang bikin orang yang mencelanya dengan sesuatu yang nggak ada padanya nih menjadi lebih pede. Dikerjain sama dia, diprank. Ya? Contoh kasus. Di antara kasus yang terjadi pada salaf, suatu hari ada seseorang menghampiri Salim. Salim ini Salim bin Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, tabi'in dong. Cucunya Umar bin Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu
Lagi ramai orang, ada yang nyamperin dia di daerah Mina, lagi di Mina, lagi haji, wallahu a'lam. Faltafata ar-rajul ila Salim, orang tersebut pun melihat Salim, wa huwa la ya'rifu, Salim pun enggak mengenalnya, siapa ini orang? Oke? Faqala lahu, tahu-tahu dia mendatangi Salim dan berkata kepada Salim, innani la adhunnuka rajul su. Sesungguhnya aku nih mengira bahwasanya engkau adalah orang yang buruk. Dia menjawab, ma arafani illa ant. Sungguh ente doang yang kenal aneh emang. Lu doang emang yang tahu gue. Iya, gue orang buruk. Lu doang yang tahu gue, yang lain enggak. Orang yang ikhlas, dia nggak peduli dengan celaan orang. Ketika dituduhkan dia dengan sesuatu yang nggak ada pada dirinya. Dia orang yang dermawan, dituduh pelit. Dia seorang yang punya ilmu, dituduh jahil. Dia orang yang menginginkan kebaikan manusia pada para manusia, dituduh sadis dan lain-lain. Bisa jadi demikian kan? Tapi itu pun terjadi, nggak ngaruh buat dia. Malah jadi bahan mainan buat dia. Iya emang bener. Diiyain. Karena nggak peduli dia mau terus kau mau membenciku terus. Tafadhol. Itu urusan. Ya, sampai level demikian orang-orang yang ikhlas. Nggak ngaruh lagi apa yang dikatakan haters, apa yang diberikan lovers dan lain-lain. Kalau bisa dia menutupi hal itu semua, supaya nggak merusak program dia di dalam kehidupan. Ya. Ahlul ikhlas tahuna alaihim anfusuhum fala yantaqimuna laha. Para orang-orang yang ikhlas, mereka akan meremehkan diri mereka. Mereka remehkan diri mereka sendiri. Tidaklah mereka melakukan balas dendam bagi kepuasan diri mereka. Justru yang besar pada hati mereka adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kemuliaan. Yani seorang yang ikhlas, mereka nggak peduli ketika mereka dituduh hal-hal yang bukan ada padanya. Dituduh dia orangnya begini, dia orangnya, mereka nggak peduli, bodoh amat, dan mereka nggak melakukan klarifikasi, nggak marah karena digituin. Tapi mereka marah ketika ada hurumatillah, hal-hal yang Allah jaga yang dilanggar oleh para manusia. Nah, itu baru mereka marah justru. Karena hak Allah yang di situ tersentuh. Ada seseorang yang menyerukan kepada sesuatu yang bertentangan dengan usulul hak yang seharusnya. Nah, di situ mereka marah, baru mereka melakukan pembelaan. Bukan pada dirinya. Adapun dirinya dicela, dimaki, dicaci, difitnah, nggak ngaruh buat dia. Demikian orang yang ikhlas. Ya, mereka marah justru dalam rangka membela Allah, agamanya dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan untuk dirinya sendiri. Ya. Kemudian, bagaimana ikhlas dalam menuntut ilmu? Bagaimana ikhlas dalam menuntut ilmu? Ini dong yang jadi pertanyaan kita. Iya kan? Ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian bagaimana tips-tips untuk menghadirkan, menjaga keikhlasan. Apa yang harus kita niatkan dalam menuntut ilmu supaya kita terhitung orang-orang yang ikhlas juga. Okay. Di antara error-error besar pada para penuntut ilmu ketika mereka kehendaki bagi ilmunya, mereka kehendaki dengan ilmunya dunia dan segala nikmat-nikmatnya. Okay? Segala bentuk kenikmatan. Maka dari situ, mereka yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendebat ahli ilmu atau untuk melakukan sesuatu yang memukau para orang-orang jahil, mereka nggak dapatkan haf, nggak dapat jatah sama sekali di dalam agama Allah. Bahkan lebih jauh dari itu. Di riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man talabal ilma liyumariya bihi as-sufaha." Barang siapa yang mempelajari sesuatu, menuntut ilmu, tapi tujuannya untuk apa? Untuk kelihatan keren di hadapan orang-orang awam. Mumarah. Oke? Okay? Aw liyubahiya bihil ulama, atau tujuannya untuk menyaingi, membantah, mematahkan para ahli ilmu. Tujuannya emang itu dari awal. Aw liyusarrifa wujuhan nas ilaih, atau tujuannya untuk membuat para manusia terfokus kepadanya wajah mereka. Fahuwa finnar, maka orang demikian berada di neraka. Wah. Ya, hadis ini hasan li ghairihi. Ya. Maka hati-hati. Mereka yang menuntut ilmu, mempelajari sesuatu karena emang pada dasarnya suka jadi pusat perhatian. Oke? Jika berkumpul, dia yang berbicara dan menjadi pusat perhatian. Nah, tujuannya itu.
Bertemu dengan seorang ahli ilmu atau penuntut ilmu, dia patahkan apa yang disampaikan. Nah, tuh. Tujuannya emang itu. Hati-hati. Dikhawatirkan padanya terkena ancaman dari ancaman-ancaman yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Itu diantara bukti konkret tidak tulusnya seseorang di dalam menuntut ilmu. Ya? Hati-hati, center of attention. Okay? Pusat perhatian. Ini bikin orang candu. Ini orang candu. Kalau jadi pusat perhatian. Okay? Di lingkungan sosialnya, di sekolahnya, atau di tempat kantornya dan lain-lain. Dilihat. Apa yang kau lakukan hal tersebut untuk hal apa dan lain-lain. Urgensinya apa dan lain-lain. Itu perlu kita periksa niat kita. Ya? Apabila tidak atau pilih diam daripada melakukan sesuatu yang kita sendiri meragukan hal tersebut keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini terbentuk karena fitrah ya, pada dasarnya manusia ini suka perhatian. Dan di dalam menuntut ilmu, semua orang di dalam menuntut ilmu awalnya enggak langsung ikhlas lillahi ta'ala. Dia menuntut ilmu untuk apa? Karena pengen ranking 1 misalnya. Atau karena pengen jadi seperti Syekh Fulan atau Syekh Alan yang kalau ngomong didengar, kalau dia hadir semua orang segen sama dia. Tuh, kali begitu, semua orang begitu. Semuanya dalam proses awalnya tuh demikian. Tapi orang-orang yang Allah berikan taufik, diperbaikilah niat mereka di tengah jalan. Ini yang dimaksud dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, kunna talabna al-ilma li ghairillah. Tadinya kita ini menuntut ilmu li ghairillah, bukan lillahi ta'ala. Falamma talabna al-ilm, tapi ketika kita terus mengejar ilmu, aballahu illa ayyakunala. Allah enggan untuk menjadikan perjuangan kita menuntut ilmu ini kecuali lillahi ta'ala. Yani Allah arahkan mereka, berikan mereka taufik untuk ikhlas lillahi ta'ala. Maka ketika kau khawatir niatmu di dalam menuntut ilmu apa, atau amal soleh apapun yang kau lakukan, nah ini pertanyaan. Ini gue ikhlas nggak jadinya nih dengar kajian lo, kok jadi was-was bener gue, gitu. Oke? Jangan kau tinggalkan amal soleh yang kau lakukan karena takut riya. Kena kaidah yang tadi disampaikan Fudail bin Iyad rahimahullah. Man tarakal amal li ajlin nas faqad waqa' fi riya. Yang meninggalkan amalan demi para manusia, takut dikata riya gitu. Justru dia lagi riya. Karena kalau memang dia amalkan lillahi ta'ala, maka nggak ngaruh perhatian para manusia. Nanti dijelaskan juga di sini. Oke? Jadi bagi para penuntut ilmu atau bagi para orang-orang yang melakukan amal soleh, lakukan amal soleh. Kalaupun terjadi khalal, terjadi error di dalam niatmu, jangan kau berhenti melakukan amal soleh. Terus lakukan dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan. Di riwayat Imam Baihaqi rahimahullah, seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang qad yaqa' fi nafsihi riya. Seringkali timbul di dalam hatinya riya dari sebuah amalan. Apa yang harus dilakukan ya Rasulullah? Begitu mudah dan sederhana bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Rasul katakan, katakan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bik wa nahnu na'lam wa nastaghfiruk lima la na'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dan kami sadar dan kami memohon ampun kepadamu dari apa-apa yang tidak kami sadari. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari mempersekutukanmu dalam keadaan sadar. Ini melakukan riya, sadar. Kami memohon perlindungan kepadamu dari itu. Wa nastaghfiruk, dan kami memohon ampunanmu dari hal tersebut. Wa nahnu na'lam, ketika kita sedang dalam keadaan wa nahnu la na'lam, hal tersebut yang terjadi yang tidak dalam keadaan sadar. Itu doanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah ma sa'ala ahadun illaha al-ikhlas illa ruziqah. Demi Allah, tidaklah seseorang memohon keikhlasan kepada Allah kecuali pasti Allah kasih. Ya, kenapa? Orang yang mohon ikhlas pasti dia lagi ikhlas mohon ikhlas.
Orang yang memohon ikhlas kepada Allah, berarti dia lagi ikhlas, emang pengen ikhlas. Ma sa'ala ahadunillah al-ikhlas illa ruziqah. Tidaklah seseorang memohon keikhlasan kepada Allah kecuali pasti Allah bagi dia ikhlas. Tuh penuntut ilmu. Fala tatruk talabal ilm li khalalin fi qalbik hatta walau kan mawjudan. Jangan kau tinggalkan perjuanganmu dalam menuntut ilmu karena terjadinya error di dalam hatimu, di dalam niatmu. Kalaupun ada, iya benar, jangan kau berhenti. Terus alij, terus treat, perbaiki terus, perbaiki dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian kita lihat nih. Diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Marudhi atau Al-Maimuni rahimahumullah, ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, la yanbaghi li ahad an yatlubal ilm illa bin niyyah. Tidaklah pantas bagi seseorang menuntut ilmu kecuali harus dengan niat. Qal Abu Bakar rahimahullah berkata, "Wa man niyyah fil ilm?" Niat dalam ilmu itu gimana wahai Imam? Nanya sama Imam Ahmad bin Hanbal. Gimana biar ikhlas di dalam menuntut ilmu? Qal Imam Ahmad berkata, "An tanfi al-jahla an nafsik wa an tu'allima ghairak." Agar kau niatkan untuk menafikan kejahilan dari dirimu dan agar kau niatkan untuk mengajarkannya kepada para manusia. Oh, satu, ya. Jadi di antara ikhlasnya seseorang di dalam menuntut ilmu, agar kau niatkan dengan ilmu ini aku jadi mengetahui yang belum aku ketahui tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah lagi yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, ya, atau dengan amalan, dengan halal haram dan lain-lain, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah. Dan niatkan dengan itu kau sampaikan kepada orang lain sebagai bentuk rahmatmu kepada manusia. Sampaikan. Yang paling berhak kau sampaikan siapa? Istrimu, jangan istri orang. Anakmu. Hu anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian dan ahli. yakni istri dan anakmu dari api neraka. Hak yang kau dapatkan, sampaikan pada istrimu dan anakmu. Niatkan itu. Niatkan untuk mendidik anak dan istrimu. Dengan itu kau ikhlas dalam menuntut ilmu. Terhitung ikhlas dalam. Di antaranya itu demikian. Ya. Nabi SAW pun menunjukkan kita solusinya. Doa tadi. Ya. Ketika para sahabat bertanya, sesuatu yang kadang terjadi di hati kita ya Rasulullah, dari bentuk riya demikian, apa yang harus dilakukan? Nabi berkata, katakan, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bik wa nahnu na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berlaku syirik padamu. Tuh. Yani melakukan amalan untuk selainmu. Tuh. Syirik kan. Mau khafi, mau syirik yang tersembunyi ataupun tidak, mau besar ataupun kami berlindung kepadamu dari berlaku syirik kepadamu. Wa nahnu na'lam. Dalam keadaan sadar. Wa nastaghfiruk lima la na'lam. Dan kami memohon ampunan kepadamu pada apa-apa yang kami tidak sadari. Dari apa-apa yang kami tidak sadari. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bik wa nahnu na'lam wa nastaghfiruk wa nahnu la na'lam. Mimma la na'lam. Dari apa yang kami tidak ketahui. Diriwayat Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Awas, ada riya, ada tasyrik fin niyah. Itu dua hal yang beda ya. Riya, emang dia melakukannya untuk mengejar ridho makhluk. Ini membatalkan amalan semuanya. Amalan itu jadi angus, nggak ada pahalanya. Ada tasyrik fin niyah. Ada menduakan niat. Dia mengejar lillahi ta'ala, iya. Tapi ada hal-hal lain yang dia kehendaki juga dari sini. Itu tasyrik fin niyah. Ini nggak membatalkan amalan, cuman mengurangi kesempurnaannya aja. Mengurangi kesempurnaan aja. Contoh kita nih dulu, kita berangkat haji dari Mesir, naik perahu, oke? Berangkat haji. Nah kita emang dari Mesir niat kerja di sono, ngojek, dorong, oke? Iyalah, kalau nggak gitu nggak kebayar ini ongkos haji kan ngutang. Kita emang niat kerja sono, dagang, apa aja nih yang kita bawa dari Mesir, kadal Mesir. Hajar jahanam apa.
Dagangin, emang niat dagang udah di sana tuh. Tayyib, apakah rusak niat haji kita? Enggak, cuman jadi berkurang. Karena apa? Ada niat lain. Ada niat lain yang kita gabungkan di sini. Itu namanya tasyrik fil. Awas, ada ria, ada tasyrik fil. Ria ini emang membatalkan amalan. Emang kau lakukan itu untuk mengejar ridho makhluk. Dari dasarnya demikian. Oke? Ada tasyrik fil niyah. Di antaranya misalnya untuk mendapatkan upah. Nah, carilah muadzin yang tidak mengharapkan upah dari azannya. Loh, begitu. Ada perintah demikian kan? Maksudnya apa? Apakah mendapatkan upah membatalkan amalan? Enggak, cuman enggak menyempurnakannya. Demikian mereka yang ikut berjihad dengan harapan mau ikut dapat ghanimah. Apakah pahala jihadnya batal? Enggak, cuman berbeda kemuliaannya dengan orang yang emang totally pengen jihad, nggak mau urusan ghanimah. Gimana ntar itu mah, tuh gitu. Beda tuh pahalanya, tapi nggak membatalkan pahala. Ya, beda ini tuh. Ada riya, ada tasyrik fil niyah. Ya. A'mal al-qurbat, amalan-amalan pendekatan diri kepada Allah, idza ukhidha minhu ajrun naqasa minal ajr. Apabila diambil upah darinya, maka hanya mengurangi kesempurnaannya saja. Ya, tidak jadi batal. Nanti dihitung lagi. Nah, apakah upah atau sesuatu yang sifatnya dia iringi dengan niat lillahi ta'ala ini hal yang haram apa bukan? Gitu. Kalau misalnya dia melakukan hal tersebut, tapi emang dia berharap juga nafkah dari situ. Karena dengannya dia mesti melakukan ketaatan kepada Allah yang lain. Nafkahin istri, nafkahin anak. No. Ini akan menyempurnakannya. Karena menafkahi istrimu, menafkahi anakmu, ini juga ibadah. Jadi menyempurnakannya. No. Begitu jadi hitungannya. Dapat gak? Syaitan akan menghadangmu di dalam jalanmu menuntut ilmu. Oke? Okay? Misal, idza arad an yadhhab liyatlub al-ilm, misal seseorang mau berangkat menuntut ilmu, syaitan bisa jadi berkata kepadanya. Oke? Okay? Syaitan ini ngalangin sebisa mungkin. Lima tadhhabu tudayyi waqtak, ngapain ente pergi ke situ buang-buang waktu, gitu. Wa anta akbar minal julus, ente ini udah keren, aturan jangan di majelis yang kayak gitu, ente duduk situ. Ente di posisi ente di masyarakat, masya Allah, nggak pantas ente duduk barengan di situ gerah-gerahan, mana banyak nyamuk DRH. Itu syaitan. Nggak pantas ente duduk. Ada aja tuh yang dibisikin. Atau misalnya, la tahduru, nggak usah hadir di sana. Lianna hadzal ilm akbar min. Kenapa tuh ilmu terlalu berat, ente belum siap, ente jangan ngaji yang di situ deh. Tuh, itu juga termasuk setan. Atau la tahduru. Innaka in ta'ti wasatal kitab. Jangan datang di sono. Kenapa? Ente kalau datang udah telat, ente udah di tengah kitabnya, udah dikit lagi, udah. Ente nggak dapat dari awal. Beberapa nih belagu ikhwan, padahal memang malas aja ngaji mukelo. Ntar gue mau ikutan, tapi udah di tengah, katanya males, ntar deh kalau buku baru. Lagi manjain setan itu loh. Lagi digocek itu sama Ifrit. Datang tawakal Allah, mau di tengah kitab lagi. Mau lagi udah tinggal sampulnya doang lagi. Lagi dapat taufik, datang udah, nggak ada alasan. Dia dapat doa dari malaikat, keberkahan, kekuatan hati, ampunan bagi mereka yang datang di majelis ilmu. Ya kan? Atau ini syaitan bilang, la ta'tih li'annahu qasi wa qad yutlik lisanah ala ibadillah. Oh, jangan kau datang padanya. Kenapa? Dia mau orangnya keras. Kadang dia melepaskan lidahnya kepada hamba-hamba Allah, suka nyebut nama fulan gitu. Kenapa? Di antara kewajiban ilmu mesti menyampaikan awasnya ahli syirik, awasnya ahli syubhat. Kadang mesti nyebut namanya, kadang mesti sebut organisasinya. Ini di antara kewajiban ilmu dan di antara bentuk nasihat. Imam Ahmad lagi begitu tuh ngomongin orang dia dhaif, pendusta. Apa? Ini itu ada alay yang mungkin dia bilang, "Ya Imam la tagtab." Wahai Imam jangan gibah deh. Imam Ahmad tuh digituin. Imam Ahmad bilang, "Waihak, bodoh kau. Hadhihi nasihat." Justru ini nasihat, bukan gibah. Awas. Karena awam ngelihatnya paketnya nggak begitu konsep dia. Nih, jangan datang sono itu mah keras. Syaitan akan datang dengan semua nasihatnya untuk menghentikanmu dari menuntut ilmu. Kalau wa in ghanima minnak, kalau dia berhasil mencegahmu di situ, wah girang syaitan.
Kalau nggak dapat mencegahmu di situ dan kau tetap menghadiri kajian tersebut atau menuntut ilmu, dia mencoba cara lain. Syaghalaka bisyawaghil yusrifuka 'anil ilm. Dia akan membuatmu sibuk dengan kesibukan-kesibukan yang memalingkanmu dari ilmu. Tiba-tiba nih handphone nyala mulu lagi, bunyi mulu lagi. Biasanya sepi kalau lagi nggak nuntut ilmu. Biasanya nggak ada yang mau WhatsAppin lo. Tapi kalau lagi di kajian, perasaan kok bergetar mulu ya, jadi begini mulu. Iya kan? Syaitan dengan segala cara dipalingkan kau dari, atau dibawa lari angan-anganmu dan was-was dan keresahanmu. Aduh, gimana. Akhirnya nggak fokus di dalam menuntut ilmu. Apabila kau melawan hal tersebut dan menyelamatkan dirimu darinya, okay? Syaitan datang lagi dari pintu lain. Innaka la tukhlis lillah. Sesungguhnya kau menuntut ilmu ini enggak ikhlas lillahi ta'ala. Awas. Al-mas'alah al-jannah wan nar. Ini urusan nih kalau enggak surga neraka nih. Masalah ikhlas menuntut ilmu. Ente ini enggak ikhlas di sini. Ya. Firra bi nafsik. Segera selamatkan dirimu. Unju bi nafsik. Save yourself. Karena kau tak ikhlas hakikatnya di situ. Lihat. Dikit dong syaitan. Enggak berhenti-berhenti syaitan. Oke? Fayanbaghi li talibil ilm ay yasbir wa yusabir wa yastamir fi talabi. Maka agar penuntut ilmu sadari hal tersebut. Semuanya sadari, ketahui dan sadari itu. Agar dia bersabar dan terus bertahan dan terus menuntut ilmu, wa yuraqib qalbah, dan terus mencoba perbaiki hatinya sebisa mungkin. Wa in wujida khalal, kalaupun beneran ada error di dalam hatinya, jahad wa sabar, maka agar dia mencoba memperbaikinya dan jangan dia tinggalkan amal saleh tersebut. Itu justru keburukan yang lebih besar. Inilah makna qaul salaf, inilah makna perkataan salaf yang tadi kita katakan, kunna talabnal ilma li ghairillah. Dulunya kita menuntut ilmu bukan lillahi ta'ala. Tapi apa mereka berhenti menuntut ilmu? Enggak, terus. Nanti Allah akan memberikanmu taufik sehingga kau semakin terarahkan ke arah keikhlasan. Ya. Di dalam setiap amalan demikian. La tatruk asyaitan yuwaqqifak. Jangan kau biarkan syaitan membuatmu berhenti, wa yusrifak anhu, dan memalingkanmu dari amalan tersebut. Ibnu Jauzi tadi rahimahullah berkata, "Idza ataka syaitan," apabila syaitan mendatangimu, wa anta tusalli, dan kau lagi salat, faqal innaka turai. Syaitan bilang kau lagi riya nih. Fazidha tulan. Justru tambahin salatmu, tambah panjang. Gitu. Ya? Jadi kaidah dalam hal ini tadi apa? Tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan amalan. Karena para manusia itu riya. Ya? Wal amal li ajlin nas, adapun emang beramal untuk para manusia, mengejar ridho para makhluk, syirik. Ya. Wa min a'dhamil ilaj, solusina kumaha tuh? Nih, di antara solusi-solusi terbesar yang dengannya kita melawan atau memperbaiki error yang ada pada hati kita, memperbaiki error yang ada pada keikhlasan kita, bahkan menepis was-was dari diri kita dan menepis kekhawatiran pada diri kita. Ustaz, aneh takut demikian nih, aneh takut nggak ikhlas, aneh takut demikian. Bahkan ada di antara mereka yang, Ustaz, aneh mau beramal gimana ya, aneh bingung harus gimana, aneh kok lagi takut mati dan lain-lain. Ada yang demikian. Bagaimana menepis was-was ini semua sehingga kita kembali kepada stabilitas dan terus beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ada. Yang pertama, antattarih baina yadayillah, agar kau bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya, la sayyama fil mawatin allati turja minhal ijabah, terutama di waktu-waktu yang memang diharapkan lebih dikabulkan di situ. Seperti akhirul lail, akhir malam, sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi dan menawarkan. Nah, tuh. Atau ketika sujud, ya, dengan lafaz doa apapun. Kalau mau lafaz yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la. Nah. Atau Allahumma rzuqni al-ikhlas fil a'mal wal aqwal. Lafaz doa apa? Allahumma akhrij min qalbi ma la tuhibbu wa abqi ma tuhibbu. Ya Allah, keluarkanlah dari hatiku apa yang kau tak cintai. Biarkanlah pada hatiku apa-apa yang memang kau cintai, ya Rabb. Atau apapun, dengan bahasa apapun udah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wala ta'jal, dan jangan keburu-buru. Jangan setelah kau berdoa kok merasa masih begini juga, jangan kau berhenti. Terus, karena apa? Di antara bentuk rahmat Allah dan di antara bentuk karam ya Allah Subhanahu wa taala, bentuk kedermawanan dan cintanya Allah Subhanahu wa taala, lembutnya Allah pada kita nih. Allah qad yuakhir jawab doa. Kadang Allah pending mengkabulkan doa. Tujuannya apa? Litazdada ajran bidu'ai. Tujuannya agar kau dapat pahala lebih banyak dengan terus berdoa. No. Karena kalau udah dikabulin berhenti minta sama Allah. Tuh. Karena doanya sendiri adalah ibadah. Kaifa yamalul muslim? Kok bisa seorang muslim bosan dari doa? Padahal doanya sendiri adalah ibadah dan dapat pahala. Di waktu yang sama nih doa adalah wasilah untuk mendapatkan yang dia harapkan. Betul. Tapi di waktu yang sama nih doa adalah bentuk ibadah. Maka seorang muslim nggak mantas kalau dia bosan doa. Kadang Allah tunda dikabulkannya doamu. Tujuannya apa? Agar kau mendapatkan pahala lebih dengan terus masih berdoa kepada Allah. Agar Allah terus mendengar najwa, yakni bisikanmu, permohonanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar, jangan kau berhenti berdoa kalaupun kau masih temukan khalal, masih temukan error di dalam hatimu dan di dalam niatmu. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti beramal saleh apapun, termasuk menuntut ilmu. Teruskan. Kalaupun kau mesti berdoa bertahun-tahun. Ya. Yang kedua, tips. Nih, untuk mencegah apa tadi? Rusaknya ikhlas, mencegah was-was. Yang suka was-wasan. Oke? Mencegah kekhawatiran akan diri dan lain-lain. Okay? Ij'al laka amalan khabi'ah. Amalan khabi'ah. Jadikan bagimu amalan-amalan tersembunyi yang tidaklah mengetahuinya kecuali dirimu dan Allah. Sebagaimana para salaf tadi contohkan. Apapun itu. Salatmu tengah malam gak ada yang tahu. Bacaan Qur'anmu, puasamu, atau sodakohmu. Orang-orang terdekat padamu jangan kasih tahu. Kalaupun istrimu. Bahwa kau sering dan rutin bersodakoh ke tempat fulan. Ini kau rutinkan. Okay? Dengan ini, seseorang akan Allah bantu, datang pertolongan Allah baginya. Ditambah kayak rokok kalbu, hatinya nambah naik, imannya nambah naik. Imannya nambah naik, datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala baginya. Tuh, perlindungan Allah baginya. Coba kau terapi hatimu dengan itu. Masih gak kau temukan apa yang kau khawatirkan, apa yang menjadi keberatan hatimu, atau lemahnya, sesuatu yang kau rasakan lemah, atau semangat yang turun misalnya. Coba terapi dirimu dengan itu, dengan amalan tersembunyi. Sampaikan, sedekah, apa yang kau punya pada dirimu apa? Sholat. Atau punya harta lebih, berikan. Apalagi pada sesuatu, selalu kita bilang, sedekah paling besar pahalanya adalah pada sesuatu yang berkaitan dengan tersebarnya ilmu, tersebarnya tauhid dan sunnah. Karena manusia lebih membutuhkan ilmu daripada membutuhkan makanan dan minuman. Manusia lebih membutuhkan ilmu yang menyelamatkan mereka dari kesyirikan dengan tauhid, menyelamatkan mereka dari kebid'ahan dengan sunnah, daripada mereka membutuhkan makanan dan minuman. Tuh, dengerin. Kebutuhan kepada ilmu jauh lebih mendasar. Yang ketiga, nih tips lagi. Apa tadi? Jadikan amalan-amalan tersembunyi. Apa yang bisa kau lakukan? Sedekahmu, puasamu, sholatmu, atau apapun itu. Jadikan itu rutin. Nggak mesti besar, nggak mesti banyak. Tapi rutinitas yang kau lakukan. Ya? Nah, kenapa sendiri dan nggak ada yang tahu? Karena itu akan lebih menjamin keikhlasan. Nggak ada keuntungan bagi nama besarmu ketika amalan itu adalah amalan tersembunyi. Nggak ada keuntungan bagi nama besarmu, bagi pencitraan dirimu, ketika amalan itu adalah amalan yang tersembunyi. Kalau bisa jin nggak tahu. Kalau bisa. Rasul bilang apa? Kirinya nggak tahu berapa yang disodakohin kanannya. Tuh, sampai begitu tuh gambarannya. Ya. Yang ketiga, ibta'id amalam yang fa'ak minal aqwal wal af'al. Jauhilah dirimu dari apa-apa yang tidak bermanfaat bagimu. Dari ucapan-ucapan, amalan-amalan, ini bahasa kita. Jangan lakukan hal-hal konyol yang merusak keikhlasan. Tuh, itu bahasa kita.
Jauhilah olehmu dari jauhilah dari dirimu apa-apa yang tidak bermanfaat bagimu, baik ucapan-ucapan, amalan-amalan. La siyama mimma yukhsha bihi ifsadal ikhlas, terutama hal-hal yang dikhawatirkan akan merusak nilai keikhlasan. Tuh. Awas tuh. Ya. Hal-hal konyol yang aduh, ini orang kalau ikhlas dia takut melakukan hal tersebut. Ya. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara bentuk baiknya kualitas keislaman yang ada pada diri seseorang, ketika dia meninggalkan hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaat. Dia hanya fokus pada hal-hal yang memang membawakan manfaat. Ya. Dari ucapan juga. Man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka agar dia katakan kata-kata yang baik. Au liyasmut, atau diem deh, jangan ngomong. Ya. Ada lagi as-samt. Ini pembahasan lain juga. Cuma udah keburu habis nih Asyrul Awakhir nanti. Ada lagi samt inda salaf. Ya, ini di mana salaf melatih diri mereka untuk diam, nggak ngomong. Ya, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya memang urgent syar'i. Ada, itu as-samt and the salaf. Ada juga materi itu kami siapkan. Insyaallah habis Id lah, habis Lebaran. Ya. Rabi'an, yang keempat, izhad nafsak an madhin nas wa dhammihim. Wa darrib nafsak ala an tazhada minha wa la tu'awwid nafsak alaiha. Tuh. Zuhudkan dirimu dari sanjungan-sanjungan manusia atau celaan-celaan manusia. Jauhkan dirimu dari itu. Latih dirimu untuk menjauhkan diri dari apa? Dari celaan-celaan atau sanjungan. Biasakan, jangan kau biasakan, jangan kau manjakan dirimu disuapin dengan kepedulian dan kekhawatiran akan apa yang dikata orang. No. Jangan kau manja jiwamu dengan itu. Tuh, komen. Ya, komen. Bikin konten, tuh, muncul komen. Oh, ada 15.000 komen, 15.000 yang dibaca huruf per huruf. Akhirnya sampai begitu, tanpa disadari. Keputus dari lingkungan sosial. Cuma jelas juga main HP mulu. Nggak ada orang di sampingnya. HP mulu. Nggak ada orang di sampingnya. Kenapa? Karena biasa memanjakan jiwanya dengan pujian-pujian atau sanjungan pujian-pujian atau celaan-celaan. Jangan kau biasakan jiwamu dengan hal itu. Jangan kau manja di situ. Latih dirimu untuk tidak memperdulikan hal-hal demikian. Tak peduli kepada sanjungan manusia, tak peduli kepada celaan para manusia. Itu akan lebih membawakan keikhlasan padamu. Ya. Kemudian, ketahuilah bahwasanya ilmu ini adalah ibadah. Bahkan ibadah yang paling mulia. Sehingga Allah menjadikan ilmu ini sesuatu yang sama seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Enggak mestilah para kaum mukminin berangkat jihad semuanya. Falaula nafara min kulli firqah. Kalau bukan karena beberapa individu dari setiap kelompok, minhum, di antara mereka, liyatafaqahu fid din, untuk mempelajari ilmu agama, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi, untuk menyampaikan peringatan kepada kaumnya ketika pulang kaumnya. La'allahum yahdharun, agar mereka mendapatkan, agar mereka waspada. Tuh, Allah jadikan para penuntut ilmu sama dengan orang yang berangkat pergi berjihad, mempertaruhkan jiwa dan raga mereka. Bahkan di riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah dari Anas, Nabi SAW berkata, "Man kharaja fi talabil ilm," barang siapa yang keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia fi sabilillah sampai dia pulang. Yani dia mati OTW, mati syahid. Lihat betapa agungnya menuntut ilmu, sampai Allah samakan, selevelkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang lebih agung daripada jihad. Kenapa? Jihadnya jihad bil burhan, dengan keterangan, dengan dalil.
Ini lebih berat daripada jihad dengan senjata. Ya? Maka wajib kita mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Nah, mengikhlaskan niat nih di dalam menuntut ilmu, agar kita niatkan apa? Yang pertama, agar kita niatkan untuk merealisasikan apa yang Allah perintahkan. Tuh, kita nuntut ilmu kenapa? Karena emang ini perintah Allah, ini ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lam annahu la ilaha illallah." Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan fa'lam, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tuh, fa'lam, dan ketahuilah. Tuh, mengetahui dulu, menuntut ilmu dulu. Dari situ Imam Bukhari bilang, nah dari dalil itu ini wajibnya ilmu sebelum ucapan, ilmu sebelum amalan. Ya, kita melakukan ini mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan perintah Allah Subhanahu. Yang kedua, agar kita meniatkan di dalam menuntut ilmu tujuannya untuk menjaga syariat Allah. Nah, itu diantara bentuk keikhlasan. Menjaga syariat Allah ini dengan apa? Dengan melestarikannya, dengan mempelajarinya sehingga jadi lestari. Atau dengan mempelajari tauhid. Dari situ kita bisa menepis syubhat-syubhat para orang-orang yang membawakan kesyirikan. Nah, kita mempelajari sunnah, dari situ kita menepis orang-orang yang membawa syubhat kebid'ahan. Nah, kita mempelajari akidah sahih agar apa? Dapat membantah para akidah-akidah batil yang merusak akidah umat. Nah, orang yang meniatkan itu dia ikhlas itu. Lillahi ta'ala. Ya? Jadi niatkan itu di dalam menuntut ilmu. Dikatakan ilmu ini sebagaimana? Di dalam hati, juga di dalam kitab yang tertulis. Ya? Dalam kitab yang tertulis. Syariah ini sebagaimana datang dihafal oleh para manusia, juga diriwayatkan syariah ini hukum-hukum di dalam apa yang ditulis oleh para ulama, gitu loh. Ini dapat dilestarikan dengan apa? Dengan adanya praktek menuntut ilmu. Ya? Yang ketiga, ayyanwi bita'allumih, agar ia niatkan di dalam menuntut ilmu, yu'allim bihi nafsah, agar dia mengajarkan ilmu pada dirinya sendiri. Dengan itu dia dapat menerapkan ilmu tersebut di dalam kehidupan. Dia bisa wudu, sholat, zakat, puasa, haji, menerapkan tauhid, menerapkan sunnah. Itu dengan apa? Dengan ilmu. Agar dengan ilmu itu dia mengajarkan dirinya sendiri. Oke? Dan mengajarkan orang lain. Ini bentuk rahmat kita kepada para manusia. Sampaikan kepada mereka tauhid, akidah sahih, sunnah. Sampaikan kepada mereka bagaimana ibadah-ibadah yang benar, sebagaimana dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk rahmat kita kepada para manusia. Niatkan itu. Itu diantara bentuk keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Ya, dikarenakan para manusia mereka takkan mengetahui tanpa belajar. Dan mereka nggak bakalan belajar tanpa ada yang mengajarkannya. Tuh, berarti kudu ada yang belajar dan ngajari. Ya? Dengan itu baru dapat direalisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala pada tauhid, akidah, perkara-perkara yang fardu, yang wajib, yang sunnah dapat direalisasikan dengan adanya proses menuntut ilmu. Ya? Bahkan menuntut ilmu bisa menjadi patokan bagaimana kita membaca keikhlasan seseorang. Seseorang yang berbicara agama, tapi nggak pernah dia hadir menuntut ilmu. Ini agama jualan dia doang. Udah, tuh. Kalau dia benar, seperduli itu sama agama, dia akan cari agama. Dia mau lebih mengenal Allah, sunnah, Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dirinya, istri dan anaknya. Kalau emang benar agama menjadi perhatian dia nih, oke? Jadi ngomong agama, tapi nggak pernah hadir menuntut ilmu, nggak jualan agama itu. Menuntut ilmu bisa jadi patokan. Bagaimana kita membaca keseriusan seseorang di dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Enggak, nih agama cuma buat industri buat lo. Jualan agama Allah. Awas. Jangan nyemplung di situ. Menuntut ilmu menjadi barometer, patokan. Bener gak dia nih emang bener seperduli itu sama agama? Lihat dia nuntut ilmu gak? Tuh, segitunya. Ya. Dan ikhwan masih ada beberapa bab lagi tapi udah kemalaman.
Aku melihat mata-mata yang tertunduk malu. Bagaikan perawan di kamarnya. Begitu malu. Tapi apabila Allah izinkan, nanti kita lanjutkan lagi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.